Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita perbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan yang begitu melimpah sehingga di pagi hari yang berbahagia ini kita masih bisa menghirup udara segar, yang berarti Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita jatah sisa umur kita untuk hidup di dunia ini. Berarti juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki iman dan memperbaiki amal-amal saleh kita. Bertaubat apabila kita berdosa, baik itu dari dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Bertaubat dari segala dosa, memperbaiki segala kesalahan-kesalahan di masa lalu, kemudian memperbaiki ilmu dan amal. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan, kita haturkan, dan semoga senantiasa tercurah limpahkan ke atas Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa taat, patuh, dan setia dengan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua termasuk ke dalam umat beliau yang senantiasa patuh, taat, dan setia dengan ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita berhak dan layak untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas sebuah buku kecil ya, karangan Ustadz Abdurrahman Hasan Balfas LC, Hukum Keyakinan Sial Terhadap Sesuatu. Maka di sini di dalam kitab kecil ini dibahas mengenai hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kemudian dalil-dalilnya dan juga contoh-contohnya. Maka insyaallah kita akan bahas satu persatu. Pertama kali pengarang membawakan sebuah tulisan
Islam adalah agama tauhid. Pengarang mengatakan Islam merupakan agama yang memerintahkan pemeluknya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin, kata Allah, melainkan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat yang lain, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar mereka melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Inilah agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang berdasarkan tauhid dan melarang pemeluknya berbuat syirik atau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Dan sembahlah Allah saja dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Quran surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasannya seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya diperintahkan untuk menyeru umatnya kepada tauhid, yaitu memerintahkan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah dakwah seluruh para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Quran surat An-Nahl ayat 36. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya'u ikhwatun li'allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid." Para nabi itu bersaudara seayah dan seibu. Agama mereka satu. Hadis riwayat Bukhari nomor 344 dan Muslim nomor 2365. Agama mereka satu tetapi syariat mereka berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Inilah inti dari ajaran agama Islam dan ajaran seluruh nabi dan rasul, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab berikutnya beliau menyebutkan hukum meyakini sial terhadap segala sesuatu atau terhadap sesuatu dalam pandangan Islam. Di zaman sekarang, zaman yang sudah sangat maju, namun entah kenapa
khurafat atau mitos-mitos, dongeng yang tidak masuk akal jahiliyah masih saja diadopsi oleh sebagian kaum muslimin di zaman sekarang ini. Walaupun mereka sudah menyandang pendidikan yang tinggi, keyakinan ini tercemin dari ungkapan mereka, yaitu kalau ada burung gagak atau burung hantu, tandanya akan ada yang meninggal. Kalau ada burung, kalau nabrak kucing pasti akan ditimpa kesialan. Kalau menikah di bulan Muharram, pernikahannya tidak bahagia. Angka 13 itu adalah angka sial. Anak yang lahir tanggal 13 akan sial. Kalau anak sakit-sakitan, itu disebabkan kesialan nama anak tersebut, maka harus diganti namanya. Itu merupakan mitos-mitos atau dongeng-dongeng yang tidak ada, yang tidak masuk akal, yang ada hanya pada zaman jahiliyah. Semua terjadi di zaman sekarang kita ini. Ini menunjukkan bahwa keyakinan sial terhadap sesuatu. Secara logika, semua hal yang dikatakan sial tidak realistis. Adakah hubungan antara burung gagak atau burung hantu dengan kematian? Dengan meninggalnya seseorang? Lalu apa hubungannya angka 13 dengan kesialan? Apa hubungannya bulan Muharram dengan pernikahan? Lalu bagaimana pandangan Islam tentang hal-hal yang dianggap sial tersebut? Dalam Islam, keyakinan sial terhadap sesuatu disebut at-tatayyur atau at-tiyarah. Islam memandang at-tatayyur sebagai perbuatan syirik asghar atau syirik kecil, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun thalathan. Barang siapa beranggapan sial adalah kesyirikan, beranggapan sial adalah kesyirikan, sampai mengulanginya 3 kali. Hadis ini dengan jelas menunjukkan bahwa tiyarah atau beranggapan sial itu termasuk syirik, termasuk bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan dalam masalah tiyarah atau beranggapan sial kepada sesuatu itu bisa dirinci menjadi 2. Yang pertama, jika menganggap bahwa yang mendatangkan manfaat dan madarat adalah makhluk, ini merupakan syirik besar. Jika berkata atau jika meyakini bahwa yang memberikan manfaat dan madarat adalah makhluk selain Allah, maka ini adalah syirik besar. Kemudian yang kedua, jika menganggap bahwa yang memberikan manfaat dan madarat adalah Allah, sedangkan makhluk hanyalah sebagai sebab, ini termasuk syirik kecil. Yakinnya kepada Allah tetapi tetap saja memakai mitos-mitos, ya, memakai makhluk-makhluk Allah sebagai bentuk kesialan. Ini adalah syirik kecil. Kemudian para alim ulama membagi 2 mengenai syirik. Yang pertama adalah syirik akbar, yaitu syirik besar, seperti jelas-jelasan menyembah batu, menyembah pohon, menyembah berhala, menyembelih untuk selain Allah, dan meminta kepada orang yang sudah mati dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua adalah syirik asghar. Syirik asghar adalah seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Bersumpah dengan nama selain Allah adalah syirik asghar. Kemudian tatayyur, menganggap sial terhadap sesuatu. Kemudian riya dan lain-lain. Perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil adalah
bahwa syirik besar mengeluarkan pelakunya daripada Islam dan membatalkan seluruh amal-amalnya serta membuatnya kekal di dalam neraka. Na'udzubillah. Karena pelakunya termasuk ke dalam kelompok orang-orang kafir dan musyrik. Adapun syirik kecil, maka tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan tidak membuatnya kekal di dalam neraka karena pelakunya masih dikategorikan seorang muslim. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, syirik merupakan dosa yang paling besar. Bahkan pelakunya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia mati dalam kondisi belum bertaubat daripada kesyirikannya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yaitu dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa apa saja selain syirik bagi mereka yang Dia kehendaki. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Jamaah sekalian, maka tatayur atau keyakinan sial terhadap sesuatu merupakan bentuk syirik kecil. Tatayur adalah berasal dari kata ta'ir yang artinya burung. Sebab penamaan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, dahulu mereka suka menerbangkan atau melepas burung. Jika burung itu terbang ke kanan, maka mereka menamakannya dengan sanih. Bila burung itu terbang ke kiri, mereka menamakannya dengan nama barih. Kalau terbangnya ke depan disebut natih, dan manakala ke belakang maka mereka menyebutnya qaid. Sebagian kaum bangsa Arab menganggap sial dengan barih, yaitu burung yang terbang ke arah kiri, dan menganggap mujur dengan sanih, yaitu burung yang terbang ke arah kanan. Dan ada lagi yang berpendapat lain. Kemudian di antara bentuk tatayur atau tatayur juga atau merasa sial tidak terbatas hanya pada burung saja, tetapi mungkin pada nama-nama, pada bilangan, angka, orang-orang cacat dan sejenisnya. Semua itu diharamkan dalam syariat Islam dan dimasukkan ke dalam kategori perbuatan syirik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang bertatayur menganggap hal-hal tersebut membawa untung atau celaka. Keyakinan seperti ini jelas menyalahi keyakinan terhadap takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tatayur adalah menganggap sial atas apa yang dilihat, atas apa yang didengar, atau apa saja yang diketahui. Yang dilihat seperti melihat burung, lalu dia menganggap akan terjadi sesuatu, yang sial, ya, atau akan terjadi kesialan karena dianggap burung yang menakutkan. Misalkan ada burung hantu di atas rumah atau burung gagak di atas rumah. Wah, ini bakal terjadi kesialan nih, bakal terjadi suatu yang sial. Kemudian di antara contoh tatayur yang didengar, seperti mendengar seorang mengatakan padanya, "Wahai kerugian dan orang sial, wahai kerugian dan orang sial." Maka ia menganggap ucapan tersebut menjadi kesialan baginya. Ya. Jika ada orang yang mengatakan kamu bakal rugi, kamu bakal sial, kemudian kita meyakini hal tersebut, maka itu bentuk tatayur. Sudah abaikan saja ketika ada orang yang mengatakan kamu orang sial,
kamu orang yang merugi, biarkan saja. Jangan dihiraukan ucapannya. Itu contoh tatayur yang kita dengar. Kemudian Syekh juga menambahkan contoh tatayur pada hal yang kita ketahui, seperti mengetahui tanggal, angka, dan bilangan. Ini adat-adat yang terjadi di tanah air kita. Untuk melakukan suatu hajatan harus menghitung tanggal dulu. Apakah baik atau tidak? Nah, ini adalah bentuk tatayur juga. Bentuk perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menganggap bahwa ada tanggal-tanggal yang sial di sana. Ini adat-adat yang harus kita bersihkan, yang harus kita lepaskan dari kebiasaan kita. Tatayur, kata Syekh, itu meniadakan tauhid dari dua segi. Yang pertama, orang yang bertatayur tidak memiliki rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang bertatayur, ia bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya dan merupakan sesuatu yang takhayul, yaitu hayalan dan keraguan-raguan saja. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa orang yang tatayur atau orang yang biasa menganggap sial terhadap sesuatu, entah itu hari, tanggal, nama, suara burung, dan lain sebagainya, maka dia hidupnya tidak akan tenang. Jiwanya tersiksa, dadanya sempit, dan mudah terpengaruh oleh apa yang dilihat dan didengarnya. Mereka menjadi orang yang paling penakut, orang paling sempit hidupnya, dan paling gelisah jiwanya. Disebabkan oleh kekhawatiran itu, maka mereka banyak memelihara dan menjaga hal-hal yang tidak memberi manfaat dan madarat kepadanya. Seperti memelihara batu ali atau cincin, memelihara binatang-binatang yang langka misalkan. Itu disebabkan kekhawatiran mereka, disebabkan sempitnya jiwa mereka, takutnya mereka akan kehilangan sesuatu apabila tidak memiliki benda-benda tersebut. Tidak sedikit dari mereka yang punya keyakinan tatayur atau sial terhadap sesuatu, mereka kehilangan peluang dan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Jauziyah rahimahullahu taala dan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, telah jelas bagi kita bahwasannya tatayur itu menganggap hal sial terhadap sesuatu merupakan perbuatan syirik dan keyakinan orang-orang jahiliyah yang telah dihapus oleh agama Islam. Maka kaum muslimin dimanapun Anda berada, keyakinan tatayur atau keyakinan jahiliyah, yaitu menganggap sial terhadap sesuatu, itu harus kita hilangkan. Keyakinan sial terhadap burung gagak, burung hantu yang ada di atas rumah harus kita hilangkan, karena ini perbuatan syirik. Keyakinan terhadap angka-angka, angka 13 merupakan angka sial misalkan, ini harus dihilangkan karena ini adalah perbuatan tatayur atau perbuatan syirik. Keyakinan bahwasannya nama anak harus diganti karena dia sakit-sakitan, padahal nama anaknya sudah bagus.
Muhammad, Abdurrahman, misalkan Ahmad, tapi karena anaknya sakit-sakitan, kemudian diyakini bahwa yang membuat sakit ini adalah karena namanya, kemudian namanya diganti, ini merupakan bentuk tatayur. Ini harus dihilangkan. Kecuali memang nama-nama yang jelek, maka harus diganti. Memang ada sunnah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengganti daripada nama-nama yang jelek, nama-nama yang buruk. Selain itu juga tatayur merupakan bentuk percaya kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya, dan bentuk tidak adanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sementara sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang mengenai dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang larangan tatayur atau tiarah. Larangan mengenai beranggapan sial terhadap sesuatu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.